Halo anak-anak, selamat pagi. Jumpa lagi hari ini bersama Bu Maria. Kita akan belajar pelajaran agama dan budi pekerti, pelajaran ke-9. Semoga anak-anak masih dalam keadaan yang sehat dan tentunya masih semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Nah anak-anak, pelajaran ke-9 mengenai bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah penjelasan materi ini, anak-anak dapat memahami kisah bangsa Israel menuju tanah Kanaan di bawah pimpinan Nabi Yosua. Makin memahami kesetiaan Allah pada bangsa Israel melalui Nabi Yosua dan menemukan sikap-sikap yang tepat dalam menanggapi kebaikan Allah dalam hidup kita. Nah anak-anak, kalau kita lihat di gambar, itu ada Nabi Musa bersama bangsa Israel, mereka sedang menyusuri padang gurun. Jadi selama 40 tahun, bangsa Israel menyusuri padang gurun. Mereka rindu tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham leluhurnya, yaitu tanah Kanaan. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita membuka pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang pengalaman bangsa Israel memasuki tanah terjanji. Semoga kami bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel untuk selalu sabar dan setia padamu dalam situasi apapun. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, kalian tentunya sudah membaca kisah rindu pada kampung halaman. Dalam bacaan tersebut, si pencerita mengisahkan bahwa ia sudah 20 tahun meninggalkan Indonesia untuk merantau di negeri orang, yaitu di Amerika. Selama itu dia mengalami susah, senang, gembira, sengsara, dan sebagainya. Akan tetapi dia merasa lebih banyak menderita daripada senang. Meski demikian, semua itu menjadi tantangan yang membuatnya tetap bertahan dan kuat dalam menghadapi kehidupan. Dalam situasi itu, dia tiba-tiba teringat akan kampung halamannya, yaitu Toba, Sumatera, dan rindu pulang ke sana sebelum meninggalkan dunia ini. Dia rindu kampung halamannya karena kedua orang tuanya tinggal di sana, dan dia sangat ingin berjumpa dengan mereka yang sangat dicintainya. Nah anak-anak, setelah membaca kisah rindu pada kampung halaman, mari kita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Berapa lama si pencerita meninggalkan Indonesia? Yes, pencerita meninggalkan Indonesia selama 20 tahun lebih. Apa saja yang dialami selama di negeri orang? Ya tentunya ada perasaan susah, senang, dan sengsara. Selanjutnya, apa yang dia rindukan selama di negeri orang? Ya, dia merindukan kampung halamannya, yaitu tanah Batak. Mengapa ia rindu kampung halamannya? Ya, karena dia sudah lama tidak pulang kampung. Sudah lama merantau ke negeri orang sampai 20 tahun, sehingga dia ada perasaan merindukan kampung halamannya. Nah, selanjutnya kita akan mendalami pengalaman kitab suci. Kita akan membaca kitab suci Yosua bab 24 ayat 1 sampai 6. Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Ayo anak-anak, kita baca bersama. 40 tahun telah berlalu sejak malam pembebasan Israel dari Mesir. Para orang tua yang sempat merasakan pahitnya perbudakan sudah tidak ada lagi. Suatu bangsa yang baru kini siap memasuki dan menduduki tanah leluhur mereka, yaitu tanah Kanaan. Musa sudah sangat tua. Usianya telah mencapai 120 tahun, tetapi matanya belum kabur dan ia masih kuat. Ia tahu bahwa ajalnya sudah dekat dan tidak akan menginjakan kakinya di tanah Kanaan.
Untuk terakhir kalinya, ia mengumpulkan seluruh rakyat dan menasihati mereka sebagai berikut. Tuhan telah menyatakan kepadamu kasih setia-Nya dengan membebaskan kalian dari perbudakan Mesir dan membimbing serta melindungi kalian selama perjalanan yang jauh dan penuh bahaya. Maka kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Buktikanlah cintamu itu dengan hidup menurut yang ditunjukkannya kepadamu dan berpedoman pada ke-10 firman-Nya. Hari ini saya menghadapkan kepada kalian suatu pilihan, kehidupan dan kesejahteraan, atau kematian dan kemalangan. Jika nanti di tanah leluhurmu kalian hidup menurut ketetapan Tuhan, Tuhan akan memberkati kalian menjadi bangsa yang besar dan kuat. Akan tetapi, jika kalian meninggalkan jalan Tuhan, kalian akan menderita dan binasa. Saya sendiri tidak akan menginjakan tanah Kanaan. Tugas saya sudah berakhir. Yosua akan menggantikan saya. Yosua akan mengantar kalian menyeberangi sungai Yordan dan menduduki tanah leluhurmu. Dan semoga Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub memberkati kalian sekarang dan selamanya. Seluruh rakyat menjawab, amin. Mereka sangat terharu dan banyak di antara mereka tidak dapat menahan air matanya. Mereka sedih dan merasa kehilangan seorang gembala yang baik. Diiringi tangisan orang banyak itu, Musa mendaki gunung Nebo. Dari atas puncak gunung itu, Tuhan memperlihatkan kepadanya tanah Kanaan yang terletak di seberang sungai Yordan yang mengalir tidak jauh dari kaki gunung itu, yang hijau dan subur, berlimpah susu dan madu. Lain sekali dari padang gurun yang mereka jalani selama 40 tahun. Tuhan bersabda kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Sesudah mendengar firman Tuhan tersebut, meninggallah Musa, hamba Tuhan yang setia itu, dan jenazahnya dikuburkannya di situ. Berhari-hari lamanya bangsa Israel menangis dan berkabung karena pemimpin besar mereka sudah tidak ada lagi. Nah anak-anak, itulah kisah tentang perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan berakhirnya tugas Musa, karena Musa meninggal sebelum memasuki tanah Kanaan. Apa yang dapat kita contoh dari tokoh Musa? Ya, kita bisa mencontohi keberaniannya. Musa juga rela berkorban. Musa setia dan sangat taat kepada Allah. Kemudian Musa sabar dan bertanggung jawab. Ia memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai akhir hayatnya. Dia membawa bangsa Israel sebelum memasuki tanah Kanaan. Nah anak-anak, setelah kita membaca kisah tadi dari kitab suci Yosua bab 24 ayat 1-6, mari kita menjawab pertanyaan berikut ini. Apa isi nasihat terakhir dari Musa bagi bangsa yang dipimpinnya? Ya, nasihat dari Musa adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Hiduplah berpedoman pada 10 perintah Allah. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa di atas gunung Nebo? Inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Kepada keturunanmu akan kuberikan negeri itu. Nah anak-anak, itulah pelajaran kita hari ini. Jangan lupa membaca rangkuman yang ada di dalam buku pelajaran kamu. Tugas kamu untuk dikumpulkan minggu depan adalah menuliskan sikap-sikap apa saja yang diperoleh dalam menanggapi sapaan Allah dalam dirimu, dalam kehidupan sehari-hari.
Contoh sapaan Allah. Allah menyapa kita kala kita membaca kitab suci. Allah menyapa kita melalui gereja. Allah menyapa kita dalam hati kita melalui suara hati kita. Allah menyapa kita melalui sesama kita. Dan Allah menyapa kita dalam peristiwa hidup harian kita. Nah, anak-anak, dari sapaan-sapaan Allah itu, bagaimana sikap kita untuk menanggapi sapaan Allah tersebut? Silahkan anak-anak menulis di buku PS dan dikumpulkan minggu depan. Umat Israel sudah bebas dari perbudakan di Mesir, dan hampir 40 tahun mereka berjalan menyusuri padang gurun. Umat Israel sudah sangat rindu tinggal menetap. Mereka rindu tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapa leluhurnya, yaitu Kanaan. Selama 40 tahun, umat Israel makan mana. Mana itu adalah makanan yang jatuh dari langit, pemberian Tuhan. Israel merindukan untuk dapat segera menikmati makan makanan hasil bumi di tanah Kanaan. Allah telah memanggil Musa untuk membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Musa itu adalah nabi besar yang dengan kuasa Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir dan menyusuri padang gurun hampir 40 tahun lamanya menuju tanah terjanji. Kepada Musa, Tuhan memberikan 10 firman sebagai pedoman hidup umat Israel. Namun, Allah memberitahu Musa bahwa ia akan meninggal sebelum sampai di tanah yang dijanjikannya itu. Maka Musa mengumpulkan seluruh umat Israel dan memberikan wejangan. Wejangan itu seperti nasihat serta memberkati mereka. Demikianlah menjelang memasuki tanah terjanji, Musa meninggal. Maka Musa digantikan oleh Yosua. Sama seperti Musa, Yosua memimpin bangsa Israel dengan berpedoman pada firman Tuhan. Setelah menyeberangi sungai Yordan, sampailah bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, bapa leluhurnya, yaitu tanah Kanaan. Kemudian bangsa Israel akhirnya menetap di tanah terjanji, yaitu di tanah Kanaan. Nah, Allah senantiasa selalu memberkati bangsa Israel, bahkan ketika bangsa Israel telah memasuki tanah terjanji. Yosua pun tetap setia memimpin bangsa Israel sampai pada hari tuanya. Setelah Yosua meninggal, ia digantikan oleh pemimpin lain. Demikianlah seterusnya. Allah senantiasa mengirimkan utusannya untuk mendampingi bangsa Israel, umat pilihannya. Dengan kepemimpinan mereka yang taat pada Allah, Israel merasakan pendampingan Tuhan. Nah, itu anak-anak pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak tetap semangat untuk mengerjakan tugas-tugas. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, kita tutup dengan doa penutup. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini, sehingga kami mampu memahami apa yang kami pelajari. Semoga kami selalu hidup sesuai dengan pedoman firman-Mu dan selalu sabar dan setia kepadamu sampai akhir hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak untuk kebersamaan kita hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.